Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan ibadah dan Ekaristi bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Salam Agus CSR pada awal bulan Mei, Minggu Paskah ketiga ini, 1 Mei, mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua,
Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan 4 hal berangkat dari perikop Injil Yohanes, penampakan Yesus yang ketiga kalinya sesudah ia bangkit. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari-saudara, manusia punya kecenderungan untuk kembali kepada rutinitas, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Itulah yang terjadi dengan Simon Petrus dan kawan-kawan. Setelah Yesus sengsara wafat, mereka kembali kepada profesi awal mereka sebagai penjala ikan. Tentu saja mereka kembali karena mereka tidak punya pikiran yang lain tentang apa yang harus mereka lakukan pasca Yesus wafat. Karena Yesus yang mereka pikirkan, yang mereka ikuti, yang mereka bersamanya, kemana-mana mewartakan kerajaan Allah, ternyata mati dengan cara demikian. Dalam situasi galau, takut, mereka kembali kepada rutinitas mereka. Karena itulah Yesus di dalam penampakan-penampakannya kembali meneguhkan murid-muridnya, kembali menguatkan mereka untuk apa mereka dipanggil oleh Dia dulu di tepi danau untuk mengikuti Dia. Mereka dipanggil untuk menjala ikan. Mereka dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka dalam penampakan itu Yesus mengingatkan mereka akan tugas menjala manusia. Supaya mereka tidak kembali kepada kebiasaan lama, kembali kepada rutinitas yang lama, tetapi meneruskan karya-karya yang sudah dilakukan Yesus dalam kebersamaannya dengan mereka selama 3 tahun. 3 tahun. Bukankah saudari-saudara kita pun seringkali begitu dalam hidup ini? Meskipun sudah menjadi pengikut Kristus, meskipun sudah dibaptis, meskipun baru membarui janji-janji baptis, janji nikah, janji imamat, janji atau sumpah setia hidup membiara. Dan juga seringkali ingin kembali kepada kemanusiaan lama kita, kebiasaan lama, rutinitas sebelumnya. Kita diingatkan oleh Yesus yang bangkit, supaya kita melanjutkan karya-karyanya, menjadi penjala manusia di dalam segala rutinitas, dalam segala karya, dalam segala pelayanan kita, apapun itu. Jangan mau kembali kepada kemanusiaan lama. Kita sudah menjadi manusia Paskah, anak-anak Tuhan, jangan kembali seolah-olah belum mengenal Tuhan. Yang kedua, saudari-saudara, ketika Yesus berjumpa menampakkan diri dengan mereka di tepi danau, Yesus bertanya kepada mereka, adakah padamu lauk pauk? Mereka bilang tidak ada dengan jawaban yang datar. Maka Yesus menyuruh mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Dan mereka ikuti. Apa yang terjadi saudara-saudari? Mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Dikatakan dalam kitab suci 153 ekor. Angka 153 itu saudari-saudara
pada masa itu dimengerti sebagai jumlah dari seluruh jenis ikan. Seluruh jenis ikan, 153 ekor. Maka sebetulnya kalau kita menghubungkannya dengan panggilan mereka untuk menjadi penjala manusia dari penjala ikan, maka saudara-saudara sebetulnya angka itu juga mewakili segala macam suku bangsa pada masa itu. Yang mana kepada mereka itulah kemudian Petrus dan kawan-kawan diutus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Ini yang kedua, poin yang kedua. Yang ketiga, saudari-saudara, kalau kita membaca di mana ke dalam penampakan yang ketiga ini Yesus ada di pinggir danau. Di sana ada perapian, ada roti di atasnya. Itu menunjukkan kepada kita saudara-saudari sebetulnya Tuhan Yesus itu adalah Tuan rumah yang mengajak, memanggil, dan bahkan menjamin kebutuhan kita. Menjamin kebutuhan kita. Bahkan kalaupun kita mengatakan toh yang menangkap ikan para rasul, betul. Tapi Yesus juga yang menyuruh mereka untuk menebarkan jala ke sebelah kanan dan mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak, 153 ekor. Tuhan yang menyelenggarakan, Dia Tuan rumah. Dia yang menjamin hidup kita. Dia yang mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia anugerahkan semuanya. Mestinya kita senantiasa bersyukur saudari-saudara bahwa kita punya Tuhan yang sungguh menyelenggarakan hidup kita. Seringkali saudari-saudara dalam hidup ini, kita dalam segala usaha karya dan sebagainya mungkin kita sungguh sukses. Kita berhasil. Kita mendapatkan banyak untung, sukses pokoknya. Tapi jangan lupa, segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, dititipkan kepada kita. Tuhanlah yang menyediakannya dan Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Tuhan mengajak mereka untuk sarapan, Dia tidak makan sendiri. Apa yang sudah disiapkan di perapian, roti dan sebagainya, ajak untuk makan bersama. Demikianlah hidup kita yang diselenggarakan Tuhan ini, saudari-saudara, semestinya senantiasa merupakan berkat bagi banyak orang. Poin yang keempat sekaligus yang terakhir, saudari-saudara, adalah pertanyaan Yesus sekaligus kemudian perutusan. 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi 2 kali lagi Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka semua ini. Dan sampai pada pertanyaan yang ketiga, sedihlah hati Petrus. Karena Yesus bertanya sampai 3 kali. 3 kali itu mengingatkan dia akan pengalaman masa lalu yang belum lama lewat. Ketika sebanyak 3 kali dia menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Maka ketika ditanya 3 kali oleh Yesus dengan pertanyaan yang sama, bukan karena jawaban dia kurang jelas. Bukan pula karena Yesus tidak paham akan apa yang dijawab Petrus. Tapi Yesus ingin menegaskan komitmen kesetiaan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi di sini bukan sekedar kata-kata hampa, tapi merupakan sebuah tugas. Mengasihi sampai titik darah penghabisan. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, kasih itu bukan kata-kata, kasih itu adalah tindakan. Saudari-saudara, mengasihi merupakan
panggilan dan ajakan untuk kita semua sebagai pengikut Kristus, tidak hanya Petrus. Betapa Tuhan berharap saudari-saudara kita mengasihi atau membalas kasihnya yang luar biasa itu tidak hanya dalam kata-kata hampa, tapi lebih-lebih dalam tindakan menggembalakan domba-domba Tuhan. Apakah kita punya komitmen untuk ambil bagian di dalam menggembalakan domba-domba Tuhan? Barangkali itu adalah orang-orang dalam keluargamu, orang-orang di tempat kerjamu yang menjadi bawahan, rekan kerja dan sebagainya. Mereka adalah domba-domba yang perlu digembalakan. Barangkali mereka itu adalah orang-orang yang berada di basismu, lingkunganmu atau keringmu atau wilayahmu, di parokimu. Merekalah domba-domba yang harus digembalakan. Tuhan Yesus meminta komitmen kesetiaan kita. Tidak hanya kepada Petrus, tapi kepada semua yang mengikuti dia. Supaya senantiasa setia mengasihi dia di dalam tindakan menggembalakan domba-dombanya. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Sang Penyelenggara kehidupan kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tanpa syarat. Dan Engkau memanggil kami, meneguhkan kami semua, agar jangan kembali kepada kemanusiaan lama kami, tapi terus menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia, menggembalakan domba-domba Tuhan. Teguhkan kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa penuh semangat, penuh komitmen, melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami apapun itu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas, bekerja, berusaha. Semoga kami senantiasa ingat untuk menjadikan setiap pekerjaan dan orang-orang di sekitar kami sebagai domba-domba yang harus kami gembalakan, di mana hidup kami menjadi berkat bagi mereka, menjadi terang bagi siapapun. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.